Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Rajab akan membuat bolu gulung ekonomis. Bismillah, pertama kita lelehkan dulu margarin sebanyak 80 gram. Jika sudah sekitar 70 atau 80%, ini bisa langsung diangkat, tidak usah menunggu sampai semuanya meleleh. Setelah itu lanjutkan diaduk di atas meja sampai semuanya benar-benar mencair. Kemudian ini disisihkan dulu, lanjut buat adonannya. Campur 4 butir telur dengan gula pasir sebanyak 50 gram, bisa pakai 60 gram kalau suka manis, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, seperempat sendok teh vanili bubuk, bisa pakai yang cair juga, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau valet. Mix dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang kaku kental berjejak seperti ini. Jika sudah, ambil 1 sendok makan adonan untuk membuat motifnya. Dan untuk sisa adonannya bisa kita tambahkan margarin cair yang sudah dingin atau bersuhu ruang. Setelah itu ini diaduk atau di mix dengan kecepatan yang paling rendah asal tercampur rata saja. Setelah itu bisa kita ratakan dengan menggunakan spatula. Sisir bagian pinggiran dan dipastikan diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata, tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Karena ini akan saya buat menjadi 2 loyang, jadi bagi dulu 2 adonannya sama rata, bisa ditimbang atau dikira-kira aja seperti saya ini menggunakan 2 wadah yang sama. Karena saya cuma punya 1 loyang 20 cm, jadi ini akan dipanggang bergantian. Untuk loyangnya tidak perlu dioles, hanya dialasi dengan kertas roti saja. Setelah itu tuang adonan dan diratakan seperti ini. Pecahkan gelembung udaranya dengan menggunakan tusuk sate. Jadi nanti pori-pori kuenya itu bisa halus, jangan lupa dihentak-hentakan juga. Dan ini yang 1 sendok makan adonan tadi kita beri pasta coklat secukupnya aja, aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk motifnya bebas aja, kalau kalian mau variasi yang lain bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Jadi untuk motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing, atau kalau mau polosan juga bisa. Kemudian tarik dengan menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini. Jadi ini gampang banget ya, motifnya cuma motif sederhana kayak gini. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini nanti ada saya kasih bintik-bintik gitu ya, tapi maaf videonya terskip. Kalau sudah, langsung aja dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api atas bawah, suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat selama 15 menit. Nah, ini dia hasilnya, permukaannya sudah kering. Supaya nanti tidak lengket saat digulung, bisa kita cek dengan cara seperti ini. Tekan perlahan dengan ujung jari jika tidak ada bunyi pes-pes dan bekas jari itu tidak berjejak atau tidak masuk ke dalam, berarti ini sudah matang, bisa langsung dikeluarkan dari oven. Tapi jangan kelamaan juga ya, nanti hasilnya itu kalau terlalu lama di oven bisa patah atau retak saat digulung. Kemudian panas-panas langsung aja disisir bagian pinggirannya, karena tadi loyangnya ini tidak dioles supaya tidak berkerut saat matang. Langsung aja dibalik di atas kertas roti, bisa juga pakai kertas nasi atau cuma serbet bersih juga bisa ya. Setelah itu lepaskan kertas rotinya secara perlahan, lalu panas-panas langsung aja digulung. Supaya memudahkan bisa kalian tekan ya seperti video saya yang sebelumnya, tapi kali ini tidak, langsung aja saya gulung masih dalam keadaan panas tanpa isian. Nah, ini akan saya sisihkan dulu, saya lanjut ke adonan yang kedua. Loyangnya tidak perlu dicuci, cuma dilap tisu aja bagian pinggirannya, pakai kertas roti yang tadi juga dibalik seperti ini, dan lalu kita tuangkan adonan yang kedua. Jadi walaupun adonan yang kedua ini antri untuk di oven nunggu gitu, ini tetap stabil ya, karena loyang yang pertama juga di ovennya sebentar aja, sekitar 15 menit. Tapi sebaiknya jangan sampai 2 kali antri ya, cukup sekali aja supaya adonannya itu tetap stabil. Nah, ini kalau sudah dipecahkan gelembung udaranya, dibuat lagi motif seperti tadi. Ini motifnya simple aja ya.
Nah, kalau sudah, gunakan tusuk sate untuk membuat motifnya seperti ini. Jika teman-teman punya dua loyang ukuran 20 cm bisa langsung dipanggang ya, jadi ngovennya itu cuma satu kali, atau kalau mau satu kali juga bisa langsung dipanggang semua adonannya tanpa dibagi dua. Gunakan loyang ukuran 24 x 24, tingginya itu 4 cm. Nah, ini ada sisa adonan, saya kasih titik-titik kayak gini aja, yang simple-simple aja. Nah, ini di hasilnya langsung aja dipanggang seperti tadi ya. Langsung aja kita lanjut ke bolu yang pertama tadi ya. Oleskan dengan selai seperti ini. Bisa juga pakai buttercream. Ini bolunya masih hangat ya, karena tadi saya diamkan cuma sementara memasukkan adonan yang kedua. Kemudian bisa diratakan selainya. Kalau pakai buttercream tunggu sampai dingin. Setelah itu langsung aja digulung seperti ini. Tekuk bagian ujungnya dan jalankan kertas rotinya. Kemudian bisa diangkat dan dibalik seperti ini. Ini di hasilnya nggak lengket sama sekali karena terlalu ke pinggir. Ini akan saya pindah ke tengah dulu seperti ini. Lalu bisa dipadatkan dengan menggunakan scraper. Jika tidak ada, bisa gunakan penggaris besi, talenan tipis atau alat apa aja yang tipis, yang penting bisa digunakan ya. Dan setelah itu bisa ditutup, lalu ini bisa didiamkan dulu sampai set. Nah, ini sudah sekitar 15 menit, bolu yang kedua sudah matang. Bisa dites lagi dengan menggunakan ujung jari. Jika tidak ada bunyi pes-pes dan bekas jari tidak berjejak, bisa langsung kita keluarkan dari oven. Panas-panas, disisir bagian pinggirannya seperti tadi. Balik di atas kertas roti, lepaskan dari loyang dan lepaskan juga kertas rotinya secara perlahan. Gulung panas-panas tanpa isian, kemudian langsung aja dibuka kembali, oleskan dengan selai. Jika pakai buttercream tunggu sampai dingin. Langsung aja kita gulung, tekuk bagian ujungnya seperti ini dan jalankan kertas rotinya, padatkan gulungan. Setelah itu bisa diangkat dan dibalik seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, lalu padatkan dengan menggunakan scraper atau penggaris besi. Tutup gulungannya, kemudian diamkan sampai set, bisa di suhu ruang atau di dalam kulkas sekitar 15-30 menit, atau mau lebih lama juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini dia yang sudah saya diamkan, dua-duanya sudah set ya, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ini hasilnya nggak lengket sama sekali. Satu resep bisa dapat 2 roll seperti ini. Rapikan bagian ujungnya dan bisa langsung kita potong. Dan ini yang pakai selai blueberry, bisa dilihat pori-porinya itu halus ya, ukurannya juga mini. Dan yang satunya saya pakai selai strawberry, ini dia hasilnya. Ini terlihat banget kalau pori-porinya itu halus ya, walaupun menggunakan resep yang ekonomis. Untuk satu roll ini bisa dapat sekitar 12 potong, atau kalau mau lebih tipis hasilnya akan lebih banyak juga. Bismillah, langsung aja kita cobain. Pas dipotong ini kerasa banget lembutnya, teksturnya itu padat tapi sebenarnya lembut banget dan moist sekali. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.